bagi saya pribadi ini momentum yang sangat baik, guna kemudian bagaimana hari ini di media sosial, kemudian baik itu di Instagram, di Facebook, di WhatsApp, ada banyak sekali teman-teman SMA sederajat kira-kira begitu yang banyak mengupdate status, baik itu keluhan, kesenangan, kesedihan, euforia atas kelulusan yang kemarin itu baru saja diumumkan oleh sekolah-sekolah bahwa mereka lulus 100%. Nah, kelulusan ini ada hal yang kemudian menarik, yang kemudian oleh karena pandemi COVID-19 ini, mereka ada hal-hal yang bagi mereka itu semacam ada yang kurang dibandingkan dengan teman-teman atau angkatan kakak-kakak mereka di SMA pada waktu itu. Nah, saya hari ini sudah bersama dengan yang di laki-laki di nama siapa? Rizal. Sahabat Rizal. Dan perempuan itu Firda. Dan yang paling pojok itu bukan anak SMA, tapi sudah kuliah, sudah semester 6. Nah, kenapa dia kita hadirkan di sini? Juga guna untuk sebagai pembanding bagaimana angkatan di masa dia, dan juga bagaimana torang akan dengar torang adik-adik, torang sahabat-sahabat ini dorang DP istilah mau curhat hari ini kira-kira begitu. Rizal dan juga Firda selama sekolah itu apa yang mau didapetin di sekolah? Baik mau DP hitam, mau DP putih, silakan. Ini so lulus. Jadi tidak ada lagi hal yang perlu ditakut-takut. Misalnya contoh, waktu di sekolah DP aktivitas ya datang jam 9, pulang jam 10. Atau ya begitulah. Ada hal-hal yang menarik apa dari aktivitas di sekolah? Siapa yang mau jawab duluan? Rizal? Oke, Firda dulu. Laki-laki selalu mengalah memang. Iya, untuk masa-masa SMA sih pas kelas 1 itu yang diprioritaskan itu tentang pelajaran. Oke, tentang pelajaran. Memang anak kelas 1 begitu. Belajar. Pas udah naik kelas 2, pelajaran itu agak disampingkan karena lebih fokus ke organisasi. Oke, lebih fokus di organisasi. Di situ masa-masa kelam karena sering ditegur oleh guru, jarang masuk kelas. Oke. Dan karena hal itu nilai mulai menurun. Tapi bukan karena di organisasi kan? Ya. Oke. Apalagi kira-kira? Waktu 3 tahun juga di SMA Bintauna sempat berhasil mengikuti organisasi-organisasi baik tingkat kabupaten maupun tingkat nasional. Luar biasa. Dan saya bersyukur karena bisa menjadi perwakilan salah satu siswa dari SMA Bintauna dan bisa membawa nama Kabupaten Ula Amongan Utara. Oke, itu di tahun berapa? Untuk kegiatan nasional di tahun 2019. Di tahun 2019, tahun kemarin ya, sebelum ada COVID-19. Nah, Rizal, itu perempuan. Memang kalau perempuan di sekolah itu kebanyakan ya seperti yang disebutkan tadi, aktif dan seterusnya. Nah, barangkali Rizal ini pembanding atau sama? Kita ingin tahu ini. Oke, bagaimana sahabat Rizal? Kalau kelas 1 sampai kelas 2 fokus belajar. Kelas 1, kelas 2 fokus belajar. Kelas 3 senyana belajar. Pas kelas 3 sudah pacar tuh. Oke. Kelas 3 sudah pacar. Jadi senyana belajar. Iya, kadang-kadang belajar sebenarnya. Kadang-kadang belajar. Fokus. Senyana fokus. Itu yang bikin lupa di SMA waktu SMA. Oh, begitu. Kita ingat terus. Ternyata pacar. Nah, selain itu soal belajar, soal pacar, aktivitas Rizal di sekolah, berangkat pagi, pasti kan ada waktu dengan teman-teman, ada pengalaman apa nih di sekolah? Khusus Rizal. Pengalaman. Apa yang mengenai aktivitas yang Anda pernah bikin di sekolah? Pernah ikut lomba, pernah berorganisasi? Cuma Berorganisasi? iya. Berorganisasi di? OSIS. Berarti sama-sama dengan Firda. Oke. Menarik. Nah, tapi ngomong-ngomong soal organisasi, Firda ini kita dapat informasi, Firda ketua OSIS waktu di masa sekolah. Ketua OSIS. Luar biasa. Ini juga salah satu hal yang patut dicontoh oleh adik-adik yang sebentar nanti pasca COVID
yang mau masuk SMA minimal punya target ketika masuk di SMA, bukan hanya sebatas sekolah kemudian tidak menuliskan Muni sejarah di sekolah. Karena ini yang Muni akan ceritakan ini itu bagian dari sejarah Muni ketika sebagai OSIS, sebagai pengurus OSIS dan seterusnya. Tidak hanya sebatas saya lulus sebagai siswa SMA Bintauna, titik. Tidak ada hal yang hitam, tidak ada hal yang putih, kira-kira begitu yang Muni akan bisa ceritakan. Oke, kita ingin mau bertanya dulu selanjutnya soal hal-hal yang menurut Muni itu paling menyenangkan dan Muni pernah akan melupa di semasa Muni sekolah, kan begitu. Apa? Rizal dulu. Rizal pengalaman yang Muni pernah melupakan. Jangan bilang pacar lagi. Dengan kawan-kawan. Oh, bersama kawan-kawan. Dalam kelas. Di dalam kelas. Berbincang-bincang. Bincang-bincang. Bercanda-canda. Tapi ngomong jurusan Muni 2? Sama. IPA dan IPA. Kalau kau waktu sekolah itu jurusan yang paling terfavorit? Tidak ada DP kabal-kabalnya. IPS. Ya, IPS. Sama Kak juga IPS. Nah, kalau itu tadi kita tanya hal yang paling menyenangkan kan. Jadi selalu ada dua hal yang Anda akan melupa. Hal yang paling senang, yang paling buruk. Kan begitu. Selalu itu. Kapun sampai dengan hari ini ada hal-hal yang belum pernah hilang di memori soal dua hal itu meskipun hari ini kuliah. Kan begitu. Bagi Ngoni yang paling Ngoni pasti apa? Pasti pas satpam mungkin, Pak Ibu kantin, ya hal-hal yang demikian yang Ngoni rasa ini menyebalkan sekali. Kenapa kita mesti baku dapat dengan situasi begitu? Kalau dari saya, hal yang paling menyebalkan itu pada saat saya menjadi pemimpin, kan saya seorang perempuan, berhadapan langsung dengan siswa-siswi khususnya anak-anak IPS. Apalagi anak IPS. Untuk anak IPS yang laki-laki terutama. Tapi saya berpikir bagaimana caranya saya bisa menghandle semua itu. Salah satu caranya kan anak IPS itu terkenal dengan komplotannya. IPS terkenal dengan komplotannya. Padahal anak IPA, anak bahasa sama saja. Agama ada geng-geng. Ya, tapi yang paling terkenal itu IPS. Oh, yang begitu. Luar biasa. Ini ucapan langsung dari jurusan IPA bahwa yang paling tongkrong, paling kabal itu anak-anak IPS. Luar biasa IPS ini. Jadi saya mencari cara bagaimana caranya orang bisa taati aturan. Cara saya itu dengan mendekati ketua gengnya. Karena dengan kalau misalnya aba-aba langsung dari ketua gengnya pasti orang suka. Jadi melakukan proses pendekatan emosional ini. Pacaran ya enggak? Oh tidak. Oh. Benar. Jadi hal yang paling dirasa paling menyebalkan itu waktu menjadi seorang ketua OSIS di SMA. Nah, yang kanan kita ini bagaimana? Ini Bang, yang paling menyebalkan itu satpam. Oh, Pak, dengan satpam. Ya. Ada pengalaman apa dengan pas satpam di SMA 1 Bintauna? Mau minta izin keluar dan dia kasih begitu. Mau minta izin keluar ya, pasti kalau minta izin jam 9 atau jam 7 atau jam 8 ya jelas dia nyenak kasih karena itu kan belum waktu istirahat. Baru pas mau masuk sekolah jam 8 sudah kasih masuk suruh pulang. Kalau terlambat, dia suruh pulang. Oh jelas itu aturan memang. Padahal masih suka belajar jalan. Tapi Ngoni yang ambil jalur pintas kan? Misalnya Ngoni suka keluar, dia bilang oh ini boleh kan belum istirahat. Ngoni terlambat, dia bilang oh ini boleh ini so jam masuk. Ngoni atau mana Rizal? Ambil jalur pintasnya deh. Jalur pintas. Jalur pintas. Ternyata anak IPA juga jago orang untuk terbang-terbang di pagar, basuh suruh begitu. Jadi Kak, ini kalau menceritakan pengalaman dari Kadri untuk dan saat ini yang adik-adik yang baru lulus, kemarin itu Kadri masih Riki dengan suasana belum ada pos satpam, belum ada satpam. Kadri masih Riki itu. Jadi angkatannya Kadri itu belum ada penjagaan yang sangat ketat begitu. Ada. Makanya Ngoni agak sedikit ada kabar sedikit sekali. Cuma ketika pada sudah mau akhir kelas 3 SMA sudah masuk akhir, itu sudah ada pembuatan pos jaga, sudah ada satpam. Dan kami juga sudah walaupun sedikit pernah merasakan
ini pencegahan dari satpam kalau ingin keluar, kalau minta izin. Dan itu memang kalau untuk anak-anak seperti Doa Rizal ini dan ada yang lain juga paling pasti itu satpam, karena dorang hobi-hobi keluar kalau minta izin. Padahal satpam itu dia baik sebenarnya, karena dia itu mau menjaga biar keadaan sekolah itu tetap aman kan begitu. Tapi ya memang ini adalah hal yang paling dorang tidak bisa lupakan dalam kategori yang menyebalkan, kira-kira begitu. Ide kunci cuma cari muka pas satpam. Cari muka. Rizal luar biasa, cari muka pas satpam. Jadi kalau teman-teman yang kasih, dia mau kasih kamu. Ini ya, di luar tadi yang Moni bilang soal hal yang menyebalkan dan Moni bilang hal-hal itu, kita ingin tanya lebih agak emosional barangkali ke teman-teman ini, ke Firda dan juga ke Rizal, dan juga kita ingin minta pendapat dari Kadri soal Moni ini lulus dengan cara pengumuman dan cara perayaan yang berbeda dengan teman-teman yang lain atau angkatan-angkatan sebelumnya. Dari Moni hari ini sebenarnya Moni mau itu melakukan cara perayaan yang samakah seperti yang kemarin atau bagaimana? Atau Moni ada yang ingin lulus dari Moni 2 ini? Begini juga karena orang ini COVID-19 angkatan sudah Jo tunda di 2020 biar orang boleh baca coret-coret. Bagaimana Moni, apa hal yang Moni pikirkan soal kelulusan ini? Silakan yang mau jawab duluan lah. Saya. Oke. Menurut saya kalau turun konvoy ini nanti bikin tahun depan. Konvoy tahun depan. Jadi ingin mau konvoy dengan angkatan yang tahun ingin mau konvoy dengan angkatan yang 2021. Tapi perasaan Rizal ini situasi yang sangat menyebalkan ini kalau luar kita pribadi soal ini wabah ini gimana? Mana Pak menyayangkan hal ini ya? Sangat menyayangkan ya. Menipu aktivitas di sekolah itu terganggu, adik-adik juga yang dibawa itu diliburkan dan seterusnya, aktivitas pendidikan kan dihentikan. Nah, Firda gimana? Kalau dari saya sendiri sebenarnya orang itu berpisah sebelum waktunya. Berpisah sebelum waktunya. Karena sebelum wabah COVID-19 masuk ke Indonesia itu kan cuman kita dengar di Wuhan. Oke. Nah, pada saat itu orang sementara pengayaan. Oh, lagi pengayaan. Pengayaan. Itu persiapan ujian nasional. Dan pada saat itu memang orang kejar sekali materi. Oke. Sampai guru bahkan 4 orang harus habis itu materi dalam 1 semester. Oke. Jadi pada saat itu memang orang lagi gencar-gencarnya belajar, ikut simulasi. Oke. Ada juga yang sampai ikut bimbel online, tapi ujung-ujungnya ujian nasional ditiadakan. Itu sakit hati yang pertama. Oke, sakit hati pertama karena sudah proses belajar yang sangat ketat, sangat padat, lalu akhirnya ujian nasional itu ditiadakan karena pas setelah itu kan diliburkan satu minggu sebelum ujian nasional itu diliburkan. Kalau untuk kelas 3 sebenarnya itu istilahnya minggu tenang. Tapi pas hari berikutnya, pas hari tanggal ujian nasionalnya yang sebenarnya, pengurus OSIS mengumumkan kalau libur itu diperpanjang dan ditunggu sampai tanggal yang akan diinfokan oleh Dewan Guru. Dan itu sampai sekarang belum ada informasi kapan mau sekolah, tidak ada informasi sama sekali untuk masuk sekolah lagi kan. Dan sebelum persiapan ujian nasional 3 bulan sebelum ujian nasional maksud saya, kelas 3 itu sudah membentuk panitia perpisahan. Sudah membentuk panitia perpisahan. Iya. Oke, sudah persiapan. Sudah membentuk panitia perpisahan. Banyak juga teman-teman yang sudah berpartisipasi dari mulai anggaran, perlengkapan yang akan diperlukan, dan ternyata alam semesta tidak mengizinkan kita untuk
melakukan perpisahan. Ya. Dan itu hal-hal yang paling kami sayangkan. Dan yang patah hati yang ketiga, di saat situasi begini, pacar saya tinggal. Tidak. Oh. Di situasi begini banyak nyinyiran-nyinyiran dari luar karena sempat memanas juga antara angkatan 2019 dan 2020. Oh, memanas. Iya. Soal apa? Katanya kami ada yang bilang angkatan corona. Luar biasa. Itu ada 3 hal itu yang dari Firda yang kira-kira sudah dipersiapkan dan sangat disayangkan oleh karena ini akhirnya tidak terlaksana. Nah, saya ingin bertanya ke Kadri. Gimana nih Kadri? Di angkatannya Kadri kan begitu. Itu proses persiapan barangkali janjian dengan angkatan dan seterusnya itu sampai ke tahap eksekusi. Ada konvoi dan seterusnya itu kan sudah barangkali menjadi tradisi di Indonesia barangkali juga. Setiap tahun ketika ada kelulusan itu pasti ada konvoi anak lulusan SMA atau Alia yang kemudian itu ya DP identitas yang lulus itu coret baju, yang nyana lulus wallahu alam kan baik dia coret apa gitu. Nah Kadri melihat ini bagaimana karena ada perbedaan angkatan lulus berarti ada perbedaan rasa kan begitu. Jadi kalau melihat dengan adik-adik yang sekarang baru lulus kemarin Kak, jadi sangat berbeda dengan kelulusan tahun-tahun kemarin. Terutama Kadri yaitu alumni SMA Bintauna 2017. Oke, 3 tahun lalu. Iya. Jadi jadi kemarin-kemarin itu kalau soal ini sempat-sempat ada juga larangan dari guru-guru jangan ikut konvoi, nanti tidak kasih ijazah. Iya. Dengan ucapan begitu saja ada rasa penyesalan kalau tidak ikut suatu tradisi ini. Oke. Suatu penyesalan. Jadi iya. Nah, makanya jadi harus jadi ikut karena sudah menjadi tradisi kemarin-kemarin. Kalau memang tidak boleh, seharusnya kemarin-kemarin tidak usah ada yang bawa gini Kak. Nah, jadi harus orang bikin karena itu tradisi. Jadi dari ujian nasional itu berjalan dengan baik, ini sampai pengumuman ini berjalan dengan baik karena ada rencana acting. Karena guru-guru yang mau kasih amplop itu ada situasi acting yang mau jadi ada kesan yang terbaik pengalaman. Amplop itu amplop yang palsu. Keterangan kelulusan. Iya. Cuma dorong kasih yang palsu. Jadi sedikit menarik. Kalau sekarang kan dorong harus kasih umum yang memang nyatanya lulus karena lewat via online. Langsung dikirim atau orang cek di link sekolah. Kalau sekarang ini kelulusan kemarin mesti cek di link. Kalau kelulusan kemarin yang pertama Kadri Kak, itu sebelum itu di amplop. Sebelum dibuka di amplop itu dipapan dulu Kak. Baru dorang mau kerja begitu. Ada sistem pelonco juga sebelum keluar sekolah kan? Acting. Nah saya pribadi selaku anak yang tidak melakukan itu waktu lulus kan begitu. Kita ada entah kenapa waktu masih sekolah itu kita punya pikiran lain kan begitu. Karena satu barangkali sudah dilarang oleh pihak sekolah, kemudian kedua sebenarnya bukan konvoinya itu yang akan dilarang, tapi dampak dari apa yang kemudian orang laksanakan itu yang memang biasa di media mainstream memberitakan ada yang sampai meninggal, kecelakaan, ada yang jatuh luka-luka dan sampai cedera, pincang dan seterusnya. Akhirnya yang ditakuti adalah soal pasca lulusnya ini, bahwa teman-teman atau adik-adik sekalian selesai dari bangku SMA atau Alia itu bukan menyelesaikan segala-galanya, tapi masih ada kehidupan yang panjang di luar sana yang lebih kira-kira lebih luas soal barangkali dari sisi pergaulan, dari sisi pengetahuan yang masih bisa kita lanjutkan ini kehidupan. Nah, oleh karena samping tadi bilang tadi ada rasa ya begitu, anak SMA kita juga pernah mengalami posisi di mana orang bilang darah muda. Sekarang juga masih muda sebenarnya. Keinginan untuk melawang iko rame karena ada
hal yang di luar sana orang bilang itu gaul kan begitu. Sama ini orang kalau nyanda gaul ya nyanda bisa bersaing dengan teman-teman yang ada di sekitar. Akhirnya orang melaksanakan itu dan orang anggap itu sebagai tradisi yang tiap tahun harus untuk orang laksanakan kan begitu. Kita pribadi secara pribadi kita tidak melaksanakan, tapi kita tidak melarang ada teman-teman yang orang memilih itu, silakan. Karena bagi kita yang yang seharusnya dilarang itu karena dampaknya teman-teman sudah ada yang barangkali mabuk-mabukan, kemudian sampai melahirkan perkelahian, kemudian ada yang bawa kendaraan ngebut-ngebut kira-kira sehingga mengakibatkan kecelakaan dan seterusnya, merugikan satu dengan yang lain. Nah, hari ini itu kan karena adanya COVID ini itu tidak, wabil khusus di Bintauan dan Bolamun Utara, kita belum dapat informasi apakah ada hal itu yang terjadi, atau barangkali teman-teman mendapatkan informasi dari mana adanya enggak yang masih juga ngotot di situasi yang sangat dalam kategori bahaya ini yang juga masih melaksanakan itu. Ada enggak informasi begitunya? Kalau untuk konvoy kayaknya belum ada, tapi kalau untuk kumpul-kumpul coret-coret sudah ada. Kalau untuk dorong rencana untuk konvoy-konvoynya belum ada, tapi untuk kumpul-kumpul angkatan teman dan seterusnya dorong ada melakukan hal itu. Ya. Jadi Kak, gimana Kak? Ini yang kelulusan kemarin sangat berbeda dengan kelulusan tahun kemarin-kemarin. Yang lulusan kemarin dulu mungkin itu sangat berbeda. Jadi seperti saya tanggapi dengan adik Firda bilang nih, bahwa dengan trompet kelulusan kemarin banyak ada ujaran-ujaran dari kelulusan kemarin, terutama 2019. Itu karena ya kalau Kadri juga melihat di sosial media dan Facebook maupun WA banyak ini ujaran-ujaran yang menyinggung, bilang ini angkatan corona 2000. Ada yang bilang ini angkatan corona, angkatan COVID-19, pandemi dan seterusnya. Bagi kita ini justru hal baik, bukan untuk menyimut merasa tersinggung. Kenapa? DP positif ketika 5-10 tahun akan datang ini bicara, ini SMA angkatan kapan? Dan bilang juga corona, orang angkatan corona, sudah kan begitu. Bagian tidak ada hal yang perlu merasa tersinggung, kemudian harus mengakibatkan barangkali yang paling terang tidak inginkan oleh karena saling kalau orang Bintang bilang saling terek, saling baku terek, akhirnya semua jadi bakal lain kan begitu. Itu kan yang orang hindari. Kira-kira teman-teman bisa atau adik-adik sekalian, baik Firda, baik Rizal, ini bisa menyikapi dengan cara-cara yang bisa berpikir dewasa lah, karena kan kelas 3 lulus dari SMA pula kan begitu, yang kira-kira sedikit lagi itu akan melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih luas. Nah, kira-kira ada berkenaan dengan yang tadi sudah lulus, kayak ingin bertanya soal mau ada keinginan ini pasca lulus mau apa? Mau kuliah kah? Mau kerja? Atau mana mau dusung orang tua? Ya, mau kerja. Nggak pikir mau dusung orang tua. Firda gimana? Saya lanjut kuliah. Firda lanjut kuliah. Di yang sudah direncanakan kuliah di mana? Alhamdulillah lulus SNMPTN di UNG. Lulus SNMPTN di UNG dengan jurusan statistika. Luar biasa. Nah, ente kerja di Manado. Kerja di Manado. Oke, nanti tolong aku dapat lah di Manado karena Kak juga kuliah di Manado. Tapi pilihan-pilihan itu, kenapa kan ini dua hal yang berbeda toh? Kenapa Firda justru memilih untuk kita mau kuliah dan Rizal memilih untuk kerja? Pasti ada pilihan-pilihan itu. Apa yang kira-kira memotivasi Rizal untuk setelah lulus SMA itu saya mau kerja? Karena saya mau cari uang. Ya. Kalau saya tidak mampu. Oke. Jadi karena faktor ekonomi yang kira-kira ini juga masih menjadi tugas penting bagi kita bersama soal mendorong sumber daya manusia dalam hal ini teman-teman. Tapi Rizal ingin kuliah kan? Dalam hati kecil itu pasti ingin kuliah, karena kalau lihat teman-teman itu orang kuliah, belajar dan seterusnya,
pasti ada keinginan itu, apalagi angkatan teman-teman yang bilang tadi berkawanan kan soal itu. Oke, alasan dari Rizal karena dia ingin sekali kuliah, tapi karena ada masalah di faktor ekonomi, akhirnya dia memilih untuk kerja, bantu dorong keluarga itu. Luar biasa. Firda gimana? Firda alasan sampai memilih untuk kuliah? Alasan saya karena makin hari kan perkembangan zaman itu lebih maju. Otomatis beberapa tahun ke depan itu akan diperlukan tenaga kerja yang sudah memiliki keahlian. Dan salah satu cara untuk memiliki keahlian tersebut dengan lanjut studi. Salah satu cara untuk memenuhi lapangan pekerjaan itu dengan lanjut studi. Jadi alasan salahnya Firda itu untuk kemudian kuliah untuk kerja. Begitu. Nah, kita ingin bertanya ke Kadri yang sekuliah kan begitu. Alasan anak Kadri kuliah ini untuk apa? Kalau sama dia ada cita-cita waktu masih SMA sekarang itu ya dia bayangan kampus itu bisa memberikan dia pekerjaan. Nah, Kadri itu gimana? Kalau dari Kadri Kak, nih kan pertama itu Kadri mendaftar di Universitas Negeri Gorontalo. UNG. Nah, cuma dengan belum rezeki, belum garis tangan bahwa mau kuliah di situ, jadi belum bisa lanjut di situ atau tidak lulus. Ada ambil jurusan di situ, ada ambil 3. Ketika tidak masuk di UNG, jadi ada beberapa opsi antara Iksan, antara IAIN, antara Universitas Gorontalo. Jadi pilihan Kadri itu menuju ke IAIN Sultan Hamid Gorontalo. Nah, ketika sampai situ Kadri ada lihat jurusan yang memang ada dengan Kadri kan, bisa Kadri belajar lebih lanjut. Di situ ada tertulis jurusan Sosiologi Agama. Jadi sekarang kuliah di IAIN Sultan Hamid Gorontalo, ambil jurusan Sosiologi Agama. Nah, kita pertanyaan, Kadri merasanya enggak hari ini kampus itu membuatnya lebih bisa kerja? Kalau menurut Kadri, kalau dari kampus itu soal Kadri mau jadi kerja, jadi sukses itu belum tentu. Cuma orang kan ini ke perguruan tinggi itu melanjutkan studi dan belajar ilmu lebih tinggi dah. Di universitas tambah lebih tinggi ya. Tinggi sekali ya. Nah, Kevin ini penting untuk kita tanyakan ke adik-adik sekalian dan juga kepada Kadri, biar teman-teman sudah bisa membayangkan hal apa yang akan dikerjakan di hari esok kan begitu. Misalnya Rizal, dia sudah cita-cita untuk kerja, berarti dia sudah ada bayangan ke depan untuk apa-apa saja yang akan dipersiapkan kan begitu. Soal dia mau berangkat ke Manado, kemudian mempersiapkan berkas-berkas untuk lamaran dan seterusnya, sudah ada cita-cita mengarah ke sana. Nah, wabil khusus Firda yang sudah juga punya bayangan bahwa kampus itu bagaimana kan begitu. Soal Firda nantinya menjadi mahasiswa baru, akan di ospek tahun ini atau tidak, atau jangan-jangan akan di ospek dengan cara yang online karena berkumpul itu hari ini masih tidak bisa kan begitu. Tapi gambaran yang tadi Kadri bilang juga itu menarik, bahwa kampus juga belum tentu itu bisa menjamin orang bisa mendapatkan pekerjaan sama dengan Kadri bilang tadi. Nah, dari pertanyaan adalah lantas bagaimana? Nah, nanti Firda yang ingin melanjutkan kuliah, karena Kadri juga di Gorontalo, ya bisa bincang-bincang banyak hal soal yang hal ini di luar bikin video ini. Kira-kira begitu. Ya, jadi Kak, begini. Nah, sebelum terang lanjut ke pembicaraan yang mungkin semakin serius, semakin seru dengan adik-adik Firda dan Rizal. Ini di sini Kadri buka-buka sosial media, buka-buka Facebook dan WA dan lainnya. Itu kan di tengah-tengah sekarang ini kan ada wabah. Itu dilarang, diimbau pemerintah tidak
boleh kumpul, sampai tidak boleh konvoy dan apa. Dan pada saat Kadri lihat di sosmed itu ada pelajar nih Powato yang tetap berani saja untuk mengarahkan konvoy sambil berteriak-teriak. Ada yang konten tadi ternyata masih ada juga yang masih cabal untuk melakukan hal-hal ini. Ya. Jadi Kak tapi apa ya? Kita berharap ini harapan kita secara subjektif. Semoga di Kecamatan Bintauna wabil khusus dan juga Pola Mondo Utara secara umum, semoga teman-teman seangkatan ini itu bisa saling mengingatkan lah soal karena hari ini orang sudah dilarang untuk berkumpul-kumpul, yang baiknya kan begitu, biar tidak kehilangan kreativitas. Coba teman-teman buat maksudnya diganti euforia di dunia di luar dunia maya yang biasa konvoy seterusnya, coba diganti di dunia daring ya, sekreatif mungkin ini buat video apa dan seterusnya. Dan misalnya SMA Bintauna angkatan Moni itu buat video sekreatif mungkin, kemudian ditantang sekolah-sekolah, ayo ini bisa buat apa, kan begitu, biar orang juga bisa menunjukkan kreativitas tanpa harus ini bisa turun ke jalan dan seterusnya kumpul-kumpul, tapi lewat video-video kan, ucapan-ucapan terhadap guru, kemudian berbagi pengalaman, kisah dan seterusnya, itu kan bisa lewat media, baik video, baik foto dan seterusnya, yang bisa publish ke media. Justru itu kan bisa kira-kira bernilai lebih dan jangan membahayakan juga bagi Moni. Nah, ngomong-ngomong soal itu teman-teman sekalian, kita itu bisa menciptakan hal yang produktif itu, karena angkatan Moni sudah angkatan yang tidak bisa sama dengan angkatan yang kemarin untuk merayakan ini. Nah, minimal dicari apa hal yang kira-kira produktif dan bisa bermanfaat ke depan, kan begitu. Ciptakan hal-hal yang sekreatif mungkin lah kira-kira, dan itu tidak melanggar aturan dari pemerintah yang sudah dianjurkan ya, seperti yang termasuk tahu ya, salah satunya adalah dilarang berkumpul yang kira-kira sudah melibatkan orang yang sangat banyak. Tapi kita di akhir ini akan bertanya dan minta statement ke teman-teman sekalian soal apa yang akan disampaikan, kan begitu. Silakan disampaikan ke teman-teman yang luar sana, baik ke guru, kemudian ke satpam, kemudian ke teman-teman kalian, ke tembok yang mau dijaga lewat akang. Terima kasih karena tolong sukses lobang kan begitu ya. Zal, bagaimana? Aman, luar biasa ente. Mungkin Rizal mau sampaikan ke mantan yang selama sekolah, pacar yang sekarang, karena yang bilang tadi hal yang paling menyenangkan itu pacar. Soal itu kan. Nah, silakan mau disampaikan dengan menggunakan bahasa Moni sendiri, yang itu bahasa sayang, bahasa penyesalan, bahasa apa, silakan disampaikan supaya lebih keras suaranya, supaya lebih Rizal atau Firda lah, silakan bisa lebih keras supaya untuk anak yang di sana jangan lupa kenangan yang waktu di SMA. Jangan saya berterima kasih kepada guru-guru maupun ADP jahat baik kepada saya. Oke. Mengajarkan saya ketika saya nakal, saya belajar dengan baik. Oke. Dan jangan lupa cari muka kepada satpam. Oke. Cari muka kepada satpam. Kalau cari muka, mau keluar pun bebas. Karena satpam tahu dia ini memang siswa yang baik, gitu. Oke. Ada saya. Sudah. Iya. Oke. Dari Rizal, untuk anda yang di sana jangan lupa ada kenangan. Jangan lupa itu kenangan. Firda, gimana? Silakan disampaikan. Jadi dari saya, yang pertama itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya buat seluruh staf Dewan Guru SMA Negeri 1 Bintauna yang telah membimbing kami selama 3 tahun. Walaupun pada akhirnya kami tidak bisa merayakan perpisahan, tapi kami telah menyampaikan itu lewat video yang telah kami unggah, dan alhamdulillah Bapak Ibu Guru juga sudah merespon. Dan tambahan buat teman-teman angkatan, jangan ada yang terprovokasi oleh berita-berita di luar sana tentang
perbandingan antara angkatan-angkatan sebelumnya dengan angkatan 2020. Dan untuk teman-teman sekelas, terima kasih telah menjadi sahabat yang baik yang telah menemani dalam suka dan duka. Luar biasa. Ada titipan sama dengan Pak Rizal, Yanda? Tidak. Oh, tidak. Oke, Firda, luar biasa. Semoga ini bisa didengar oleh teman-teman seangkatan, kemudian guru, bisa didengar oleh para pemangku kepentingan, para pengambil kebijakan di Bola Lamongan Utara, bahwa ada Rizal yang kemudian dia ternyata ingin melanjutkan studi atau ingin kuliah, tapi oleh karena faktor ekonomi akhirnya dia memilih untuk kerja pasca COVID ini tentunya. Dan ada Firda yang kemudian hari ini mereka berdua banyak berbicara soal bagaimana kisah dan juga sejarah yang mereka lewati semasa sekolah di SMA 1 Bintanguna, baik itu hal-hal yang saya tanyakan di awal tadi, baik itu yang paling tidak bisa mereka lupakan, yang menyenangkan, kemudian yang kemudian menyebalkan, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari di sekolah. Tidak terlepas juga dari itu, wabah COVID-19 ini juga semoga orang inginkan bersama ini cepat segera selesai, cepat berakhir, kemudian aktivitas kita sehari-hari itu yang seperti biasa bisa kemudian lancar lagi, biar apa yang ingin kita cita-citakan, karena teman-teman yang baru lulus juga dari sekolah ini punya hal yang ingin orang capai ke depan, baik itu Rizal yang ingin kerja, kemudian Firda yang juga ingin kuliah. Mungkin begitu dulu sedikit cerita saya bersama dengan teman-teman angkatan, atau sebenarnya hanya 2 orang ini dari SMA 1 Bintanguna, ada Firda dan juga Rizal. Terima kasih teman-teman sekalian sudah mau berbagi. Semoga apa yang kita bincang-bincangkan pada kesempatan kali ini bisa kemudian didengar oleh teman-teman sekalian yang barangkali punya kuota gratis dari sekolah atau dari mana, dan bisa lihat ini dan dorang bau ini. Semoga hal-hal yang tadi mungkin juga barangkali dorang merasakan hal yang demikian, kan begitu. Nah, oke. Saya Abdul Farid Mamonto, alumni Madrasah Ali Al-Harith Bintanguna, angkatan sebelum wabah COVID-19 ada. Tahunnya usah, biar nyata terlalu kantara. Allahumma fiqh ila qawmi thoriq, Allahumma musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Siap.